Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi turunan. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ajeng Fatia Zahra, Wisnu Maulana Putra, dan Zilka Sabrina Rechadi. Dengan dosen pengampu Bu Alfa Galih Adira Kasiwi MPD, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Materi yang kita bahas kali ini ada 3. Yang pertama, yaitu maksimum dan minimum. Yang kedua, kemonotonan dan kecekungan. Yang ketiga, ekstrim lokal dan ekstrim pada interval terbuka. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu maksimum dan minimum. Definisinya, misalkan S daerah asal F mengandung titik C, kita katakan bahwa yang pertama, Fc adalah nilai maksimum F pada S jika Fc lebih dari sama dengan Fx untuk semua X di S. Yang kedua, Fc adalah nilai minimum F pada S jika Fc kurang dari sama dengan Fx untuk semua X di S. Yang ketiga, Fc adalah nilai ekstrim F pada S jika ia adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Yang terakhir, fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan adalah fungsi objektif. Tempat terjadinya nilai-nilai ekstrim disebut titik kritis. Fungsi objektif akan mempunyai suatu interval I sebagai daerah asalnya, yaitu I sama dengan A, B, atau titik C. Nah, di sini ada teorema titik kritis. Misalkan F didefinisikan pada interval I yang memuat titik C. Jika Fc adalah nilai ekstrim, maka C haruslah berupa suatu titik kritis. Dengan kata lain, C adalah salah satu dari, yang pertama, titik ujung dari interval I, yang kedua, titik stasioner dari F, yakni titik di mana F aksen C atau turunan fungsi tersebut sama dengan 0. Yang ketiga, titik singular dari F, yakni titik di mana F aksen C atau turunan fungsi tersebut tidak ada. Untuk lebih jelasnya, di sini ada 3 buah gambar. Pada gambar yang pertama, ada titik-titik ujung, yaitu titik ujung A dan titik ujung B. Bisa kita lihat di titik X sama dengan A mencapai nilai maksimum dan di titik X sama dengan B mencapai nilai minimum. Atau bisa juga kebalikannya, di titik A mencapai nilai minimum dan di titik B mencapai nilai maksimum. Nanti bisa dilihat sendiri lebih lanjut melalui grafik atau dihitung nilainya. Kemudian pada gambar yang kedua, di sini adalah titik stasioner, di mana titik ini tercapai ketika nilai turunan di titik tersebut sama dengan 0. Contohnya di sini ada 3 titik stasioner. Salah satu ciri titik stasioner adalah garis singgung pada titik tersebut adalah mendatar. Seperti ini. Ini di titik-titik ini mendatar. Nah, maka disitulah letak titik stasioner tersebut. Atau secara sistematis kita menuliskannya ketika nilai F aksen C sama dengan 0, yaitu ketika gradien garis singgungnya sama dengan 0, jadi grafiknya mendatar. Nah, kemudian pada gambar yang ketiga, ini adalah titik singular, yaitu titik di mana nilai turunan tersebut tidak ada. Kita bisa lihat di titik yang ini. Nah, di titik ini tuh menunjukkan kurva yang tajam, menandakan bahwa titik itu merupakan titik singular atau nilai turunannya tidak ada. Selanjutnya ada langkah-langkah menghitung nilai maksimum dan minimum. Langkah pertama, carilah titik-titik kritis dari fungsi f, yaitu mencari titik ujung interval, titik stasioner, dan titik singular. Langkah kedua, hitung nilai fungsi f pada setiap titik kritis. Jika sudah didapat, maka nilai fungsi f yang terbesar adalah nilai maksimum, dan nilai fungsi f yang terkecil adalah nilai minimum. Di sini ada contoh, carilah titik kritis dan nilai-nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 pada min setengah, 2. Penyelesaiannya, yang pertama, langkah pertama, kita mencari dulu titik ujung intervalnya, yaitu A, B. Nah, di sini titik ujung intervalnya itu ada min setengah, 2, maka x-nya sama dengan min setengah dan x sama dengan 2. Lalu kita mencari titik stasioner. Kita tulis dulu fungsinya, min 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2. Lalu kita cari turunannya, sama dengan min 6x kuadrat plus 6x. Karena titik stasioner adalah f aksen sama dengan 0, maka f aksen sama dengan 0. Nah,
F aksen ini kan turunannya, kita masukin dulu. Min 6x kuadrat plus 6x sama dengan 0. Lalu kita bagi dengan min 6 menjadi x kuadrat min x sama dengan 0. Lalu x kita keluarkan menjadi x dalam kurung x min 1. Maka x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Untuk titik singulernya tidak ada. Langkah keduanya, menghitung nilai fungsi fx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 pada setiap titik kritis. Nah, titik kritis yang kita dapat itu ada min setengah, 2, 0, sama 1. Kita masukkan dulu untuk x sama dengan min setengah. Menjadi min 2 dalam kurung min setengah pangkat 3 plus 3 dalam kurung min setengah pangkat 2. Sama dengan 1/4 ditambah 3/4 menjadi 4/4, yaitu 1. Yang kedua, masukkan x sama dengan 2. Menjadi min 2 dalam kurung 2 pangkat 3 ditambah 3 dalam kurung 2 pangkat 2. Menjadi min 16 tambah 12, yaitu min 4. Yang ketiga, untuk x sama dengan 0, yaitu min 2 dalam kurung 0 pangkat 3 ditambah 3 dalam kurung 0 pangkat 2, yaitu 0. Untuk x sama dengan 1, kita masukkan min 2 dalam kurung 1 pangkat 3 ditambah 3 dalam kurung 1 pangkat 2, menjadi min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Maka nilai maksimum yang kita dapat adalah 1, dan nilai minimum yang kita dapat adalah min 4. Dan berikut adalah grafiknya. Materi selanjutnya yaitu kemonotonan dan kecekungan. A. Turunan pertama dan kemonotonan dirumuskan dengan jika f aksen x lebih besar dari 0 untuk setiap x anggota dari selang A sampai B, maka f monoton naik pada selang A sampai B. Jika f aksen x kurang dari 0 untuk setiap x anggota dari selang A sampai B, maka f monoton turun pada selang A sampai B. Contoh, jika f x sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 7, cari di mana f monoton naik dan di mana f monoton turun. Penyelesaian, fx monoton naik ketika turunan pertamanya bernilai positif atau f aksen x lebih besar dari 0. Turunan pertama dari 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 7 adalah 6x kuadrat min 6x min 12 lebih besar dari 0. Masing-masing kita bagi dengan 6, maka menjadi x kuadrat min x min 2 lebih besar dari 0. Kemudian kita faktorkan menjadi x plus 1 dan x min 2 lebih besar dari 0. Maka didapat x sama dengan min 1 dan x sama dengan 2. Lalu kita masukkan x sama dengan min 1 dan x sama dengan 2 pada garis bilangan. Kemudian kita lakukan uji titik. Di titik 3 kita mendapatkan nilai positif. Di titik 0 kita mendapatkan nilai negatif. Di titik min 2 kita mendapatkan nilai positif. Monoton naik yaitu turunan pertamanya bernilai positif, yaitu pada saat negatif tak hingga sampai negatif 1 gabung 2 sampai tak hingga. Monoton turun yaitu ketika turunan pertamanya bernilai negatif, yaitu pada negatif 1 sampai 2. Dapat dilihat pada grafik berikut. B. Turunan kedua dan kecekungan dapat dirumuskan jika f turunan kedua dari x lebih besar dari 0 untuk setiap x anggota dari selang A sampai B, maka f cekung ke atas pada selang A sampai B. Jika f turunan kedua dari x kurang dari 0 untuk setiap x anggota dari selang A sampai B, maka f cekung ke bawah pada selang A sampai B. Berikut merupakan grafik cekung ke atas, cekung ke bawah, dan cekung ke atas, cekung ke bawah. C. Titik belok. Titik belok adalah perubahan kecekungan dari grafik F. Jika F cekung ke atas pada satu sisi dan cekung ke bawah pada sisi lainnya. Dapat dilihat pada gambar berikut.
titik belok terjadi di X sama dengan C ketika F turunan kedua dari C sama dengan 0. Contoh, di mana fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 4, monoton naik, monoton turun, cekung ke atas, dan cekung ke bawah, serta titik beloknya. Penyelesaian, fx monoton naik ketika turunan pertamanya bernilai positif, atau f aksen x lebih besar dari 0. Turunan pertama dari 1/3 x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 4 yaitu x kuadrat min 2x min 3 lebih besar dari 0. Kemudian kita faktorkan menjadi x min 3 dan x plus 1 lebih besar dari 0. Maka didapat x sama dengan 3 dan x sama dengan min 1. Kemudian kita masukkan x sama dengan 3 dan x sama dengan min 1 pada garis bilangan. Kemudian lakukan uji titik. Pada titik 4 kita mendapatkan nilai positif. Pada titik 0 kita mendapatkan nilai negatif. Pada titik min 2 kita mendapatkan nilai positif. Monoton naik yaitu ketika turunan pertamanya bernilai positif, yaitu pada negatif tak hingga sampai 1, gabung 3 sampai tak hingga. Monoton turun yaitu terjadi pada saat turunan pertamanya bernilai negatif, yaitu pada negatif 1 sampai 3. Selanjutnya, fx cekung ke atas. Dengan rumus f turunan kedua dari x lebih besar dari 0. Turunan kedua dapat kita cari dengan menurunkan turunan pertamanya, yaitu x kuadrat min 2x min 3. Kita turunkan menjadi 2x min 2 lebih besar dari 0. Kemudian kita pindah ruas min 2-nya menjadi 2x lebih besar dari 2. Lalu kita bagi 2 menjadi x lebih besar dari 1. Masukkan x sama dengan 1 pada garis bilangan, lalu lakukan uji titik. Pada titik 2 kita mendapatkan nilai positif, pada titik 0 kita mendapatkan nilai negatif. Cekung ke atas yaitu pada turunan kedua yang bernilai positif, yaitu pada saat 1 sampai tak hingga. Cekung ke bawah yaitu turunan kedua yang bernilai negatif, yaitu pada saat negatif tak hingga sampai 1. Kemudian titik beloknya, turunan kedua dari x sama dengan 0. Tadi kita dapat turunan keduanya yaitu 2x min 2 sama dengan 0. Lalu kita pindah ruaskan min 2-nya menjadi 2x sama dengan 2. Kemudian kita bagi 2 menjadi x sama dengan 1. Lalu substitusikan x sama dengan 1 pada fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 4. Maka f1 sama dengan 1/3 min 1 min 3 plus 4 sama dengan 1/3. Maka titik belok berada pada 1,1/3. Dapat dilihat pada gambar berikut. Oke, selanjutnya materi yang akan dibahas adalah ekstrim lokal dan ekstrim pada interval terbuka. Ekstrim lokal ya. Kita bahas definisinya dulu. Misalkan S, daerah hasil F memuat titik C. Kita katakan bahwa FC nilai maksimum lokal F jika terdapat interval pada selang A sampai B yang memuat C. Sedemikian rupa sehingga FC adalah nilai maksimum F pada selang A sampai B beririsan dengan S. Selanjutnya, FC nilai minimum lokal F jika terdapat interval A sampai B yang memuat C, sedemikian rupa sehingga FC adalah nilai minimum F dengan interval A sampai B beririsan dengan S. Dan terakhir, FC nilai ekstrim lokal F jika ia berupa nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal.
Teorema uji turunan pertama. Misalkan f kontinu pada interval terbuka pada selang A sampai B yang memuat sebuah titik kritis C. Yang pertama, jika turunan pertama fx lebih dari 0 untuk semua x dalam interval A sampai C dan turunan pertama fx kurang dari 0 untuk semua x dalam interval C sampai B, maka fc adalah nilai maksimum lokal f. Yang kedua, jika turunan pertama fx kurang dari 0 untuk semua x dalam interval A sampai C dan turunan pertama fx lebih dari 0 untuk semua x dalam interval C sampai B, maka fc adalah nilai minimum lokal f. Dan yang ketiga, jika f aksen x bertanda sama pada kedua pihak C, maka fc bukan merupakan nilai ekstrim lokal f. Di sini ada contoh soal. Carilah nilai-nilai ekstrim lokal dari fungsi fx sama dengan x kuadrat minus 6x plus 5 pada selang min tahingga sampai tahingga. Kita ketahui bahwa f aksen x-nya adalah 2x minus 6. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa titik kritis pada f ini adalah x sama dengan 3. Karena f aksen x kurang dari 0 untuk x kurang dari 3, maka f menurun pada interval min tahingga sampai dengan 3. Dan karena f aksen x lebih dari 0 untuk x lebih dari 3, maka f menaik pada interval 3 sampai tahingga. Karena itu, menurut uji turunan pertama, nilai f3 sama dengan minus 4 adalah nilai minimum lokal f. Karena 3 adalah satu-satunya titik kritis, tidak terdapat nilai ekstrim lain. Teman-teman bisa melihat grafik pada gambar di samping. Selanjutnya ada teorema uji turunan kedua. Misalkan f aksen dan f double aksen ada pada setiap titik interval terbuka dari selang A sampai B yang memuat C. Dan misalkan f aksen C sama dengan 0. Maka yang pertama, jika f double aksen C kurang dari 0, maka fc adalah nilai maksimum lokal f. Jika f double aksen C lebih dari 0, maka fc adalah nilai minimum lokal f. Di sini ada contoh soal. Untuk fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 minus x kuadrat minus 3x plus 4. Gunakan uji turunan kedua untuk mengenali ekstrim lokal. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya f aksennya adalah x kuadrat minus 2x minus 3. Atau bisa kita faktorkan x plus 1 dikali x min 3. Kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa f double aksennya adalah 2x min 2. Nah, dari sini kita bisa mengambil titik-titik kritisnya, yaitu minus 1 dan 3. Adapun nilai dari f aksen minus 1 sama dengan f aksen 3, yaitu nilainya 0. Karena nilai f double aksen minus 1 sama dengan minus 4, dan f double aksen 3 sama dengan 4, kita simpulkan, menurut uji turunan kedua, bahwa f-1 adalah nilai maksimum lokal, dan bahwa f3 adalah nilai minimum lokal. Selanjutnya, ekstrim pada interval terbuka. Asumsi bahwa himpunan tempat fungsi yang kita ingin maksimumkan atau minimumkan adalah sebuah interval tertutup. Namun, interval yang muncul dalam praktek tidaklah selalu tertutup. Kadang-kadang terbuka atau bahkan terbuka pada satu ujung dan tertutup pada ujung lainnya. Kita dapat menangani masalah ini jika kita secara benar menerapkan teori bahwa maksimum atau minimum tanpa keterangan tertentu berarti maksimum atau minimum global. Selanjutnya ada contoh soal yang terakhir. Carilah jika ada nilai-nilai minimum dan maksimum dari fx sama dengan x pangkat 4 minus 4x pada selang minus tahingga sampai tahingga. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa f aksennya adalah 4x pangkat 3 minus 4, atau bisa kita faktorkan menjadi 4 dikali x pangkat 3 minus 1. Bisa juga kita faktorkan menjadi 4 dikali x min 1 dikali x kuadrat plus x plus 1. Nah,
X kuadrat plus X plus 1 ini adalah definite positif. Nilai diskriminannya itu kurang dari 0. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nilai persamaan kuadrat ini tidak memiliki penyelesaian real. Maka hanya terdapat satu titik kritis, yaitu X sama dengan 1. Untuk X kurang dari 1, maka F aksen X kurang dari 0. Sedangkan untuk X lebih dari 1, maka F aksen X lebih dari 0. Kita simpulkan bahwa F1 sama dengan minus 3 adalah nilai minimum lokal untuk F. Dan karena F menurun di kiri 1 dan menaik di kanan 1, memang benar ternyata nilai ini adalah nilai minimum dari F. Fakta-fakta yang dinyatakan di atas mengimplikasikan bahwa F tidak dapat mempunyai nilai maksimum.